Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seteris TV nih teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi editing foto di aplikasi Android, yaitu adalah aplikasi Pixellab. Dimana aplikasi ini menurut saya cukup komplit dan tentunya gratis nih teman-teman. Bagi kalian yang belum mempunyai aplikasi ini, silakan download di aplikasi Play Store atau klik link di bawah video ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Yang pertama, kalian buka di aplikasi Pixellab ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan mulai dari bagian yang paling atas. Terdapat kolom tanda plus. Di sini untuk save, share, tanda petik 2.3 di atas, sehingga fitur-fitur lainnya yang ada di bagian atas dan bagian bawah. Kita mulai dari paling pojok sebelah kiri. Tombol save ini berfungsi untuk menambahkan teks, current date, stiker, save from gallery, dan draw. Nah, tombol teks ini adalah untuk menambahkan teks yang akan kita edit. Misalkan di sini kita akan tulis, bisa menggunakan double klik, tekan di sini, lalu kita tulis sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada menu T besar dan T kecil, itu fungsinya adalah untuk huruf besar dan huruf kecil. Di sini untuk delete, cancel, dan ini untuk OK. Kita ketik saja contoh, lalu kita klik OK. Nah, itu fungsi dari tanda plus. Lalu selanjutnya ada current date. Nah, di sini adalah secara otomatis dari aplikasi ini mendetek tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa sesuai dengan di device kita ya, di Android kita. Lalu ada lagi menu stiker. Menu stiker ini banyak sekali pilihan yang dapat teman-teman pilih. Di sini ada stiker yang gratis dan tanda premium ini adalah stiker yang berbayar. Oke. Ini untuk emojinya juga silakan teman-teman pilih, disesuaikan dengan keinginan. Saya ambil contoh, kita akan pilih tanda balon misalkan. Kita geser, lalu kita OK. Lalu ada lagi menu shapes. Di sini adalah menu-menu tentang bentuk ya. Di sini ada menu dasar, ada persegi, lingkaran, setengah lingkaran, panah, bentuk segitiga, sama kaki, segitiga, terus ada belah ketupat dan lain-lain. Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Saya akan contohkan, kita klik segitiga, maka di bawahnya muncul pilihan seperti ini atau tampilan seperti ini. Lalu di atas ini ada menu zoom, di sebelah kanannya ini adalah grid, dimana ini sangat membantu sekali untuk penempatan posisi agar lebih presisi. Di sini kita bisa atur sesuaikan, ada menu magnet. Kalau menu magnet ini ditekan, itu secara otomatis garis atau ketika kita drag gambarnya atau shape-nya itu akan mencerah otomatis. Misalkan kita OK dulu. Oke. Setelah kita atur, edit dulu. Setelah kita pilih menu shape, di sini terdapat sebelah kiri paling bawah ini adalah tombol magnet. Ini adalah untuk settingan gridnya. Nanti kita bisa atur di sini, misalkan kita bisa tambah sebelah kanan, tambah sebelah bawah, lalu kita tambah sebelah kiri misalkan ya. Lalu misalkan kita atur ingin menambahkan secara manual, itu juga bisa. Kita misalkan di sini saya buat 4 misalkan ya. Nah, seperti ini. Ketika misalkan sudah, lalu kita klik tombol magnetnya, ketika kita geser dia otomatis akan presisi menyesuaikan dengan grid yang sudah kita tentukan. Nah, seperti ini. Itu fungsi gridnya. Lalu kita hilangkan lagi.
Nah, sekarang kita masuk ke menu yang bawah. Kalau ini adalah draw, yang mana kita bisa menentukan sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Lalu misalkan smoothnya kita tambahin lagi gitu. Ini fill in shade-nya, kalau ini lebih kecil. Kalau fill in shade dia dalamnya yang lebih isi. Kalau dashline sebaliknya. Ini garis putus-putus. Lalu neon effect. Kalau neon effect ini kayak apa namanya, lampu ya. Kalau misalkan warnanya kita rubah ke warna yang terang seperti ini. Oke, itu untuk yang tanda plus di sini. Kalau untuk fungsi save mungkin teman-teman sudah paham ya. Kita bisa save as project, kita tulis misalkan di sini latihan, nanti ketika suatu saat kita ingin membuka, kita bisa membuka kembali pekerjaan ini. Oke, latihan aja deh lah, latihan karena sudah ada, misalkan saya tulis latihan 3, 5 deh. Oke, nah ini kita save. Lalu bawahnya adalah untuk ngerender ya. Ini untuk set image. Kalau untuk tipenya PNG ya teman-teman bisa pilih untuk PNG, tapi kalau untuk formatnya JPEG bisa disesuaikan. Nah, adapun untuk dimensinya semakin bawah itu adalah semakin bagus, maka kita pilih yang ultra. Ini bisa teman-teman bisa quick share ataupun bisa di save ke galeri teman-teman masing-masing. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah tombol save. Di sini ada tombol share. Itu fungsinya hampir sama kayak save yang tadi. Untuk penyimpanan dan lain-lain. Kita lanjut ke tanda petik 2 di atas. Ini adalah quotes ya, quotes banyak sekali yang quotes yang bisa teman-teman sesuaikan. Di sini ada motivasi, ada tentang sukses, prinsip, terus bahasanya juga karena ini hanya tersedia dalam bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Silakan teman-teman sesuaikan jika memang dibutuhkan. Lalu kita lanjut ke menu yang di bawah. Ini ada menu undo, ini kembali lagi, ini menu zoom, lalu di sini ada grid, dan ini adalah tempat layernya ya. Kalau misalkan ini kita kunci, ini ada kunci, ini untuk menggembok, nggak bisa digerakin ya, segitiganya kalau kita buka gemboknya maka dia bisa bergerak. Oke, lalu ini untuk edit, di sini ada menu untuk copy, lalu lagi ada posisi. Nah, ini untuk relatif posisinya. Kalau misalkan kita ingin letak kanan, kita klik sini, letak kiri, atas ya, di bawah, di tengah gitu. Nah, ini itu untuk posisi. Lalu di sini untuk yang gambar mata ini kita bisa hide dulu. Misalkan si gambarnya nanti kita hide, maka ada satu segitiga. Kalau kita buka maka ada dua segitiga. Sebelahnya adalah tong sampah untuk delete, sama fungsi yang lain. Nah, untuk fitur-fitur yang di atas tadi kira-kira sudah cukup. Lalu kita mau masuk ke fitur yang di bawah. Yang titik 3 ini, yang pertama adalah My Project. Ini untuk membuka project-project yang sudah kita buat. Misalkan kita ingin membuka sebuah project yang sebelumnya sudah kita buat yang tadi. Misalkan saya buat yang ini. Nah, ini latihan Pixlab misalkan ya. Oke, saya buka lagi yang latihan 5. Lalu di sini ada default, ini untuk background belakang. Kita bisa pilih, disesuaikan dengan kebutuhan. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Lalu di sebelah tanda 3 ini ada huruf A. Nah, ini untuk mengedit teksnya. Jadi kalau misalkan kita buat teks di sini, add, saya buat teks. Oke. Nah, huruf A ini khusus untuk mengedit teks. Jadi di sini kita kalau menu edit, dia langsung masuk ke teks yang tadi, atau bisa menggunakan double klik agar lebih efisien. Lalu sebelahnya adalah delete. Menu delete ya.
Oke, cara mengeditnya kita klik dulu. Di sini kita masuk ke tulisan atau bisa double klik agar lebih efisien juga. Bisa teman-teman lakukan hal seperti itu. Kalau untuk menu delete ini saya rasa sudah pada paham ya. Delete, copy juga sama untuk menambahkan. Kalau ini go to front berarti hurufnya itu di depan. Kalau yang to back berarti di belakang tulisannya. Ini kalau front kita ke depan. Lalu untuk posisi ini position kita bisa menggeser dengan menggerakkan move by-nya ini berdasarkan pixel. Kalau misalkan teman-teman semakin besar langkah ke sini berarti semakin cepat pergeserannya. Tapi kalau misalkan detail sekali ingin menggeser terus objek yang kecil, misalkan yang ini kan susah ya kalau pakai tangan. Nah biasanya kita bisa menggunakan tool seperti ini. Oke. Lalu di sini ada relative position, ini yang tadi fungsinya hampir sama dengan yang ketika kita edit atau ketika kita edit di sini. Ini sama posisinya. Oke. Lalu kita masukin lagi. Di sini ada size bisa ada ukuran ya. Bisa di drag atau bisa kita tarik ujung sebelah kiri bawah dari teksnya. Nah, silakan disesuaikan dengan teman-teman. Kalau saya biasanya bisa menggunakan ini, atau misalkan objeknya kecil, kita bisa merubah size di sini. Lalu ada padding. Di sini garis yang dari pinggir. Kalau misalkan kita tambah, spasi yang dari sebelah kirinya akan bertambah. Yang sebelah kanan juga kalau saya tambah akan bertambah juga. Oke. Untuk color ya teman-teman sudah paham ya. Ini penentuan warna teks. Oke, untuk tekstur ini kita bisa tambahkan sesuai dengan keinginan. Misalkan di dalam teksnya ini akan ada gambar yang teman-teman masukkan. Kan saya ambil contoh. Saya ambil contoh inilah misalkan ya. Oke, saya masukkan seperti ini. Nah, maka tulisannya akan masuk ke dalam teks. Gambarnya akan masuk ke dalam teks. Oke, kalau number ratio disesuaikan dengan gambar, kalau ini di custom sama kita. Ini scale-nya bisa diatur, disesuaikan sama teman-teman. Oke, lalu opacity ini kecerahannya disesuaikan. Semakin besar berarti semakin jelas. Lalu di sini ada efek shadow, biasanya akan muncul di bawah. Lalu ada muncul lagi sebelahnya opacity, ada rotasi ya. Ini angle-nya bisa diputar-putar. Bisa juga menggunakan tools yang ada di bawah, tepat di bawah gambarnya. Nah, seperti ini. Oke, lalu ada max. Ini untuk memotong dari gambar atau teks. Misalkan saya akan potong sebelah sini. Hit masking, enable, maka akan yang diambil yang di maskingnya saja. Kalau out kebalikannya, ini yang ini berarti yang atas, kalau outnya untuk yang bawahnya. Seperti itu. Lalu di sini ada menu lagi. Ini adalah titiknya. Jadi kita misalkan geser, kalau pakai yang ini kita bisa geser dulu tuh, lengkung. Misalkan di sini bengkok ini, kalau yang ini lebih ke arahnya. Oke. Ini action, di sini banyak pilihan, ada yang garisnya lurus, ada tambah lagi dari sebelah bawah, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk menu masking. Lalu kita masuk ke font. Font ini disesuaikan dengan huruf atau tulisan yang akan teman-teman gunakan. Nah, di Pixel Lab sendiri sebenarnya sudah banyak sekali pilihan-pilihan font yang default, yang menurut saya ini juga cukup bagus. Atau teman-teman bisa download. Ini yang font yang sudah saya download, disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan saya ambil contoh pakai yang ini. Nah, seperti ini. Oke. Lalu di sebelah font itu ada style. Style ini sama seperti di aplikasi Microsoft Word atau Excel. Di sini ada bold, terus kita
italic, underline, ini teksnya juga ada teks coretannya gitu ya. Oke. Lalu ada curve ini ya sama untuk membuat lingkaran ya, kayak semacam membengkokkan lingkaran, membengkokkan teks seperti ini. Lalu ada background ini fungsinya menambahkan background di belakang teksnya. Nah seperti ini, kita bisa menambah gradient atau pakai apa? Nah seperti ini misalkan. Ini juga sama, left paddingnya itu semakin kesini ya semakin banyak. Seperti ini juga sama, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, lalu ada line. Nah di sini di tengah atau rata kanan rata kiri gitu ya. Untuk spacingnya ini ada word, ada letter, ini tergantung dari kebutuhan. Kalau misalkan letternya tuh jarak antar hurufnya, kalau word jarak antar katanya. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu ada line spacing, ini biasanya kalau misalkan teksnya ke bawah, ini saya coba enter dulu. Nah ini jaraknya nih. Oke. Tuh, jadi terlihat ya lebih rapat tuh gambar belakangnya. Di bawahnya sebelah line spacing ada stroke. Di sini menambahkan garis pinggir atau garis tepi di masing-masing huruf. Di sini ada stroke weight-nya, di sini ketebalannya. Semakin tebal, ini semakin tipis. Sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Seperti ini. Lalu sebelahnya stroke itu ada shadow. Shadow memberikan bayangan, efek bayangan di belakang teks yang akan kita buat. Ini ada blur, opacity-nya disesuaikan, semakin 100 nilainya itu semakin jelas. Lalu ada blur radius, ini radius dari blurnya itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau outer glow ini semakin tebal dari outer glowingnya. Lalu offset X sama Y-nya ini disesuaikan juga nih, bisa digeser-geser nih. Untuk sumbu X-nya berarti split ke kanan, untuk Y-nya itu ke atas ke bawah. Kalau X kanan kiri, Y atas bawah, ini kayak sumbu X sumbu Y ya, disesuaikan saja. Oke. Lalu menu emboss ini biasanya digunakan untuk 3D. Nah ini kalau ini nggak susah ya, kalau untuk teks biasanya saya gunakan untuk menu-menu yang 3D. Lalu untuk perspektif ini juga sama, kalau misalkan kita enable, kita bisa tempatkan dia ke arah depan. Nah seperti ini tuh, jadi ke pinggir. Seperti ini misalkan teksnya. Oke. Lalu ada 3D. Nah ini untuk rotasinya, jadi bisa kebalik. Nah seperti ini. Sama kalau untuk X ke kanan kiri, Y-nya atas bawah. Sebelahnya ada 3D text. Ini ada perspektif, ada oblique. Nah ini depth-nya juga bisa diatur semakin tebal belakangnya. Colornya juga bisa diatur sama kita atau disesuaikan dengan auto. Ini juga sama. Ini datanya. Ini 3D-nya juga bisa kita atur kanan kiri gitu ya. Lalu ada shadow, itu di bawahnya ya, di bawahnya ini opacity-nya kita sesuaikan juga. Ini blur radiusnya. Ya, terlihat beda. Nah ini kita kasih warna biru misalkan. Lalu reflection ini memunculkan dua ya bayangan kayak cermin, refleksi kita gitu, cermin dari objek yang kita edit. Oke, ini untuk fungsi tombol A, ini adalah untuk editing. Tadi saya lupa terlewat, di sebelahnya tanda ketik ini ada menu-menu yang dapat kita pilih.
Di sini yang pertama use image from gallery, kita pilih image dari galeri kita. Untuk full screen-nya, editingnya itu lebih full seperti ini. Lalu ada use image from kamera, jadi kita gambarnya ambil dari kamera handphone. Untuk export image, ini berarti kita mengekspor image-nya. Kalau untuk image size kita sesuaikan kebutuhannya, bisa menu di sini ataupun nanti ada menu di bawah yang akan kita buka sama-sama ya. Lalu ada contact us, report atau bug, ini sama juga. Untuk tutorial, remove ad itu biasanya untuk iklan ya. Remove ad-nya itu biasanya ada iklannya juga. Oke, ini untuk teks saya kira cukup sekian. Nanti akan saya buatkan juga menu-menu yang ada di bawah di video selanjutnya. Itu saja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Jika ada teman-teman pertanyaan yang akan teman-teman ajukan atau sharing mengenai aplikasi Flexi Lab ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.